Selamat pagi, puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan tema yang akan kita kupas pada pagi hari ini adalah apa musuh terbesar untuk mencapai sebuah kemenangan. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang bermimpi untuk menjadi orang yang gagal. Setiap Anda pasti ingin mencapai apa yang namanya kemenangan. Kita pasti ingin menjadi orang-orang yang sukses, kita menjadi orang-orang yang berhasil, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Nah, tahukah saudara, apa sebenarnya musuh terbesar untuk mencapai sebuah kemenangan? Ternyata musuh terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Pernahkah Anda menjumpai? Adakah musuh yang lebih besar daripada diri kita? Seorang yang bernama D.L. Moody pernah menyampaikan sebuah penjelasan yang sangat baik tentang perkara ini. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu. Saya belum pernah menjumpai seorang pun yang memberi saya begitu banyak persoalan seperti diri saya sendiri. Bahkan dia berkata hampir semua peperangan besar yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah peperangan melawan diri kita sendiri. Nah, tahukah Bapak Ibu, sebenarnya ada dua kekuatan yang berperang dalam diri kita. Yang satu berkata, kau tidak bisa melakukan perkara ini. Sementara yang lain berkata, kamu bisa melakukan perkara ini. Nah, letak daripada titik persoalan dari semua yang kita hadapi ternyata adalah sumbernya dari diri kita sendiri. Injil Matius pasal 19 ayat 26, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Artinya seringkali kita membatasi diri kita sendiri. Kita lupa bahwa sebenarnya ada pribadi Tuhan, ada pribadi Allah yang lebih besar. Dan dia memberikan sebuah jaminan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari katakan amin. Saudara, inilah yang menjadi sebuah kunci kemenangan dalam hidup kita. Dan seringkali masalah dasar yang dimiliki oleh banyak orang adalah karena mereka tidak pernah melakukan apapun untuk mengatasi atau memecahkan masalah mereka sendiri. Mereka menciptakan alasan untuk melawan diri mereka sendiri. Seringkali kita memakai banyak alasan untuk mengatasi semua yang kita hadapi. Dan itu sebabnya ada sebuah pernyataan yang sangat bagus. Jangan memasukkan air ke dalam perahu Anda. Karena badai kehidupan sebenarnya sudah memasukkan cukup banyak air di dalam perahu Anda. Saudara, kalau kita tahu bahwa kapal kita, perahu kita sudah cukup banyak air, maka seharusnya Anda jangan memasukkan air ke dalam perahumu. Artinya mari jangan menambah persoalan, yaitu dari dirimu sendiri. Masalah yang kita hadapi itu adalah sebuah tantangan untuk kita selesaikan. Dan ternyata kunci untuk kita menang atas berbagai masalah, menang atas segala persoalan, mari kalahkan diri kita sendiri. Seorang yang bernama Zig Ziglar berkata seperti ini, Bapak Ibu. Kalikan komitmen Anda. Bagikan apa yang namanya kebingungan Anda. Dan Anda harus mengurangi alasan-alasan Anda. Dan mari Anda harus menambah apa yang namanya iman Anda. Mari Bapak Ibu terapkan prinsip ini.
Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, mari kita harus menambah iman kita. Kita harus mengalihkan komitmen kita. Dan kita harus mengurangi berbagai banyak alasan untuk kita berkata, aku tidak bisa. Mana mungkin hal ini aku bisa lakukan. Saudara, mari hari ini, mari belajar untuk memiliki iman. Bahwa bagi manusia memang tidak mungkin, tapi bagi Allah maka segalanya adalah mungkin. With God nothing impossible. Saudara, ini luar biasa. Kalau Anda ingin berhasil, maka Anda harus belajar prinsip ini. Dan saya percaya ketika Anda memulai sebuah kehidupan di mana Anda mulai belajar untuk memerangi, mengalahkan apa yang namanya kelemahan demi kelemahan yang ada pada diri Anda, maka Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil. Dan setiap hari Anda akan menjadi orang-orang yang bergairah, penuh semangat, dan penuh iman. Dan apa yang Anda lakukan pasti akan membawa kita kepada sebuah tingkatan apa yang namanya kesuksesan. Meskipun segala sesuatu tidak mudah, semua lewat proses, tetapi kuncinya adalah iman untuk menghadapi setiap persoalan. Dan kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita berkata, bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya renungan ini menguatkan kita, dan jadilah orang-orang yang sukses, dan jangan menjadi orang-orang yang gagal. Sebab setiap kesempatan pasti Anda bisa menjadi orang yang berhasil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.